Mengawal season 5 ini, kita diperlihatkan spoiler tipis Xiaoyan di Akademi Jianan, di mana dibantu penatua Suqian, Xiaoyan mencoba menjinakkan api hati yang jatuh yang mengamuk. Awalnya rencana ini berjalan mulus tanpa hambatan, namun saat Xiaoyan hendak pergi dari ruang penyegelan ini, tiba-tiba menjadi kuat ala jalan ninja Xiaoyan, di mana setelah pertarungannya di Sekte Awan berkabut, ia mulai meninggalkan semua yang tersayang, dan jalan ninja yang dipilihnya selanjutnya adalah menuju Akademi Jianan. Ling Yin pun melapor kepada Sun Er bahwa ia tidak mengikuti Xiaoyan lagi. Ia juga melaporkan bahwa kekuatan Xiaoyan saat ini telah berkembang pesat, dan saat ini pergerakannya telah dipantau oleh klan Gu. Sun Er pun yang mendengar ini merasa penasaran dengan kekuatan Xiaoyan sekarang. Ia bahkan tak peduli dengan tindakan yang diambil klannya, dan ia bersedia menunggu Xiaoyan menjadi kuat. Kemudian ia bertanya kepada Ling Yin tentang lokasi Xiaoyan. Ling Yin pun menjawab bahwa kemungkinan Xiaoyan sedang OTW ke Akademi Jianan. Sontak hal itu membuat Sun Er merasa senang, dan ia meliburkan Ling Yin dari tugasnya. Saat turun ke bawah, Sun Er telah ditunggu Baisan, di mana kembaran Lindong ini memiliki ketertarikan kepada Sun Er. Namun demikian, Sun Er aja. Tidak lama, senior Wolin datang dan melaporkan kepada Sun Er bahwa kompetisi baku hantam Akademi Jianan akan dimulai, dan ia meminta Sun Er untuk join. Namun demikian, Sun Er secara halus menolaknya dan berdalih takut bersaing dalam kompetisi itu. Sontak tolakan Sun Er ini menyebabkan senior Wolin marah, dan ia tahu bahwa alasan Sun Er menolak karena ia sangat peduli dan sedang menunggu gegenya. Terlebih lagi, ia telah memberi Xiaoyan cuti selama 1 tahun, namun sampai sekarang ia tak menunjukkan batang hidungnya. Bahkan kepedulian Sun Er ini membuat Baisan di kejauhan emosi. Di lain sisi, Xiaoyan dengan sayap ungunya terbang menuju kota tanda hitam. Beberapa saat, Yolo memberitakannya untuk menyingkirkan sayap petirnya, karena ia tahu wilayah ini terkenal akan kebarbarannya, dan ia tak ingin mengambil resiko akan hal itu. Anak panah hampir saja menusuk kaki Xiaoyan saat ia hendak masuk ke gerbang, dan tidak lama, seekor penjaga berkepala pelontos muncul dan ia meminta cuan pajak untuk memasuki gerbang. Awalnya Xiaoyan merasa ragu dengan aturan di wilayah ini, namun karena ia tidak mau mencari perkara, mau tidak mau ia pun dengan ikhlas memberinya. Wilayah ini pun dipenuhi oleh banyak orang, dan saat Xiaoyan terus menjelajahinya, ia merasa peta yang diberikan Hai Bodong kurang akurat, dan ia berniat membeli peta baru. Namun demikian, setelah ia mencari di berbagai toko di wilayah ini, ia tak menemukan satupun yang menjualnya. Ini menyebabkannya merasa gundah, dan ia mencoba mencari lebih dalam di wilayah ini. Saat beberapa meter berjalan, Xiaoyan tak sengaja melihat geng Komodo mengkompasi seorang pria tua. Awalnya ia tak mau ikut campur dalam masalah ini dan bergegas untuk pergi. Namun ketika ia hendak pergi, geng itu mengepungnya dan menyuruhnya untuk menyerahkan semua barangnya. Meskipun demikian, Xiaoyan tidak gentar menghadapi ancaman curut-curut ini. Setelah baku hantamnya selesai, Xiaoyan bergegas pergi, dan saat ia hendak pergi, pria tua itu yang bernama Douma tiba-tiba menghentikannya dan mengundangnya untuk minum teh sebagai tanda terima kasih setelah membantunya. Namun Xiaoyan langsung menolaknya. Meskipun demikian, Douma tak patah semangat. Ia juga tahu bahwa Xiaoyan hendak pergi ke kota tanda hitam dan menawarkannya untuk menjadi pengawalnya dan pergi bareng ke sana. Ditambah lagi, ia memberi info mengerikan kepada Xiaoyan bahwa wilayah hitam ini sering terjadi fenomena badai hitam, dan kemungkinan ia akan tersesat jika pergi sendirian. Xiaoyan pun merasa ragu dengan keputusan ini, namun tidak lama suara Yolo terdengar dan memerintahkannya untuk mengikuti uak ini.
Saat di dalam kereta, Doma membuka sebuah peta serta menjelaskan kepada Xiaoyan tentang wilayah sudut hitam, di mana wilayah ini tempat berkumpulnya orang-orang kuat. Ditambah lagi, wilayah di samping Akademi Jianan dikendalikan oleh paksi kuno bernama 8 Gerbang, dan kekuatan pemimpin mereka masuk ke 10 besar daftar hitam. Sontak daftar hitam yang disebutkan Doma membuat Xiaoyan terkejut, dan ia bertanya praktisi peringkat teratas di daftar hitam ini. Doma pun menjelaskan bahwa daftar hitam merupakan peringkat praktisi di wilayah sudut hitam, di mana praktisi peringkat pertama dan kedua di daftar hitam ini sangat misterius. Namun praktisi peringkat 3 ia tahu bahwa yang mendudukinya adalah seorang yang dijuluki Kaisar Obat, yaitu Mamang Han Peng. Sontak cincin Yolo segera berkilau saat mendengar nama Han Peng, dan tiba-tiba kereta kuda bergetar. Ini diikuti oleh kemunculan badai pasir sehingga menyebabkan rombongan kereta kuda lari tunggang langgang. Tak terkecuali Xiaoyan yang bergegas menyelamatkan Doma dari amukan badai ini, dan Yolo segera menyuruhnya untuk bersembunyi di balik batu. Tidak lama, Xiaoyan melihat tubuh jiwa seperti Yolo perlahan muncul, yang dimana tubuh jiwa ini merasa kebingungan, dan tak berselang lama muncullah sosok hitam yang berniat menyerap jiwanya. Sontak hal itu membuat tubuh jiwa itu merasa marah, dan mau tidak mau baku hantam adalah jalan satu-satunya. Sosok hitam itu pun berhasil menyerap tubuh jiwa itu, dan secara tak terduga ia melihat aura Xiaoyan di balik batu. Sontak hal itu membuatnya bergerak maju, namun karena dirasa Xiaoyan bukanlah tubuh jiwa, ia tiba-tiba pergi. Lah. Saat di dalam kereta kuda, Xiaoyan pun bingung dengan sosok hitam itu, dan ia merasa Yolo tak bersuara sedikit pun saat sosok itu muncul. Tidak lama saat ia mengeluh, suara Yolo perlahan terdengar dan menunjukkan batang hidungnya. Ia pun menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa sosok itu merupakan anggota paksi misterius di benua Doki bagian awan, yaitu Aula Jiwa, yang dimana tugas mereka menangkap dan menyerap semua jiwa yang memiliki tubuh kuat dan terkesan unik di masa hidupnya. Ditambah lagi, kekuatan mereka jauh lebih kuat dari sekte awan berkabut, dan Yolo tidak berani sedikit pun menyenggol paksi ini. Bahkan dulu ia pernah dikepung oleh paksi ini, namun karena berkat cincin hitamnya, ia berhasil kabur dari paksi ini. Ia pun mulai merasa risau jika paksi ini menemukannya, dan ia meminta Xiaoyan untuk secepatnya membangkitkan tubuhnya. Menyadari hal tersebut, Xiaoyan pun berjanji kepada Yolo akan segera mendapatkan api hati yang jatuh dan kemudian membangkitkan tubuhnya. Setelah perjalanan yang melelahkan ini, Xiaoyan akhirnya sampai di kota tanda hitam, dan ia melihat banyaknya paksi yang berkumpul di wilayah ini. Jadi, bagaimanakah cerita Xiaoyan selanjutnya ya? Kita tunggu aja di cerita selanjutnya. Bye-bye.